Selamat siang teman-teman. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai penelitian evaluasi dan penelitian kebijakan. Saya Patustika Megatiara, NIM 1024. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dan menentukan keberhasilan suatu program. Nah, penelitian evaluasi ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi formatif, yang kedua adalah fungsi sumatif. Fungsi formatif, evaluasi ini digunakan untuk pengumpulan data pada kegiatan yang sedang berjalan atau sebagai tolak ukur pengembangan atau perbaikan suatu program atau kegiatan yang sedang dilakukan. Sedangkan fungsi sumatif, evaluasi dilakukan setelah program atau kegiatan selesai dilakukan sebagai pertanggungjawaban keterangan, lanjutan, atau seleksi. Yang selanjutnya, apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan penelitian evaluasi? Menurut Arikunto pada tahun 2007, prosedur penelitian evaluasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji buku, data di lapangan, serta menggali informasi dari pakar atau ahli mengenai masalah yang akan diteliti. Yang kedua, merumuskan problem penelitian dalam bentuk pertanyaan setelah mencari dan mengkaji informasi dari penelitian. Yang ketiga adalah menyusun proposal penelitian dengan mencantumkan latar belakang penelitian, alasan, problematika, hipotesis, serta metodologi penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat adalah mengatur perencanaan penelitian serta menyusun instrumen. Yang kelima, mengumpulkan data dengan instrumen yang telah disusun. Yang keenam, menganalisis data yang telah dikumpulkan. Yang ketujuh, menyimpulkan hasil penelitian. Yang kedelapan adalah menyampaikan hasil penelitian evaluasi yang selanjutnya dapat diberikan kepada pengelola program atau kegiatan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan suatu program. Yang selanjutnya adalah penelitian kebijakan. Menurut Putra pada tahun 2012, penelitian kebijakan adalah penelitian yang dapat dilakukan apabila sedang diimplementasikan ataupun sudah diimplementasikan. Apabila sudah diimplementasikan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari kebijakan tersebut. Sedangkan apabila penelitian ini sedang dilakukan, pada saat kebijakan ini sudah selesai diterapkan atau diimplementasikan, adalah bertujuan untuk menilai kebijakan tersebut secara menyeluruh. Ciri-ciri penelitian kebijakan. Yang pertama, penelitian kebijakan memerlukan pemikiran yang intensif, kerja keras, dan kapasitas dalam merumuskan masalah dan kerangka masalah. Yang kedua, penelitian ini bersifat aplikatif dan praktis, karena penelitian ini lebih mendahulukan tindakan nyata dalam menciptakan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, penelitian kebijakan lebih terfokus pada tindakan-tindakan yang nyata sebagai usaha untuk menemukan solusi terhadap masalah. Yang keempat, penelitian kebijakan harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat, karena permasalahan yang timbul dalam masyarakat memerlukan solusi yang cepat dan segera ditangani. Dan yang terakhir, dalam penelitian ini terdapat banyak keberagaman seperti deskriptif, analisis, hubungan kasual, dan eksplanasi. Sehingga penelitian kebijakan ini juga bisa menggunakan berbagai pendekatan, jenis, atau strategi penelitian. Lalu, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam melaksanakan penelitian kebijakan? Yang pertama adalah melakukan identifikasi terhadap isu-isu kebijakan utama dan berbagai kemungkinan. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Yang ketiga adalah melakukan mentoring dan evaluasi. Yang keempat adalah menyusun rencana aksi terhadap pengimplementasian kebijakan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekiranya jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah ya. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.